Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil muslim wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sedang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah 8 Oktober 2023 kita akan kembali melanjutkan kajian yang disampaikan Bapak Ustaz Santa. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita berjamaah diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ustaz untuk melanjutkan kajian ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipamokolan Cipaganti Rahayu Riung Bandung ini kita akan membahas tentang sifat kebersamaan Allah dengan makhluk. Sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. Dengan kata lain, sifat ma'iyyatullah. Ma'iyyatullah itu kebersamaan Allah dengan makhluknya. Dalam hal ini dengan manusia. Pemberangkatan terus kita beranjak dari Al-Quran surat Toha, surat yang ke-20, termasuk kelompok surat Makiyah. Ya, surat Makiyah. Mulai dari ayat 40 kecil ini, yang idhab anta wa ahuka bi ayati. Itu ayat berapa tuh? 42 ya? 42. Ya, sampai dengan 46. Surat Toha, surat yang ke-20, mulai dari ayat 42 hingga 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi zikri idhaba ila fir'aun
innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar la'allahu yatadzakkar aw yakhsha qala rabbana innana nakhafu ayyabruta alaina au ayyatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, silakan Pak DKM artinya. Surat Toha ayat ke-42 sampai 46. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah engkau berdua lalai mengingatku. Ya sudah. Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan saudaranya Nabi Harun mendapat perintah dari Allah supaya pergi menemui Fir'aun di istananya dengan membawa tanda-tandaku, maksudnya membawa mukjizat. Biayati itu bukan membawa kitab Taurat, tapi membawa mukjizat. Nabi Musa diberi mukjizat, diperlihatkannya di hadapan Fir'aun. Dan janganlah kamu wala taniya fi dzikri. Ada yang namanya tania, neng tania. Artinya apa, Pak? Wala tania ujung ayat 42, Pak. Mengingatku, lalai. Wala tania fi dzikri. Wa dan la, janganlah tania itu engkau berdua lalai. Sana minate neng tania. Sepertinya bagus ya. Coba ulangi sekali lagi, Pak. Neng tania katanya. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah engkau berdua lalai mengingatku. Iya. Wa dan la, janganlah tania engkau berdua lalai fi zikri, dalam mengingatku. Kemudian pergilah Musa dan Harun kepada Firaun. Sungguhnya Firaun itu melampaui batas, penguasa yang tiran, yang zalim, kafir, bahkan pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dan Bani Israel harus tunduk, taat, patuh kepada aturan-aturan Firaun. Silakan Pak, lanjut ayatnya. Ayat 43-nya, Pak. 43. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Ya, terus Maka bicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. jadi ada tablik dan dakwah Nabiullah Musa dan Nabi Harun kepada penguasa negeri Mesir, yakni Fir'aun, harus dengan lemah lembut. Kalau bertablik, berdakwah kepada penguasa itu ada etika. Jadi ngomong jangan kasar, tapi harus dengan lemah lembut. Fakula, maka
ucapkanlah oleh kamu berdua lahu kepada Firaun qaulan layyina. Ada qaulan ma'rufa, ada qaulan syadida, ada qaulan apa lagi? Ini qaulan layyina, dengan tutur kata yang lemah lembut. Berbeda dengan ketika kita bertablik dan berdakwah kepada manusia secara umum, kepada penguasa lain lagi, Pak. Ini metodologi dakwah Nabiullah Musa dan Harun alaihimas salam. Ulangi Pak sekali lagi. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Tapi dengan lemah lembut itu nggak sadar, nggak takut Fir'aun, malah semakin menjadi-jadi. Tapi ada pelajaran yang dapat kita ambil. Metodologi dakwah untuk Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi penguasa yang tiran harus dengan lemah lembut, walaupun hasilnya tetap saja Firaun ingkar, tidak sadar dan tidak takut. Tapi kendati demikian tetap saja dengan tutur kata yang lemah lembut. Bahasa Qur'annya qaulan layyina. Lanjut Pak artinya. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Jadi wajar, manusiawi, kalau Nabi Musa terutama dan Nabi Harun merasa kecut, takut kepada Fir'aun. Itu sifat manusiawi sekalipun seorang Nabi dan Rasul. Merasa khawatir Fir'aun akan menyiksanya atau akan semakin melampaui batas. Wajarlah, sifat manusiawi. Di ayat lain, ketika Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, Fir'aun menjawab, Musa, kamu itu dari kecil aku pelihara dalam istana, jadikan anak angkat. Beginilah kamu ulang tarima kepadaku, katanya. Kata Fir'aun, begini ya Musa, kamu mulang tarima kepada diriku. Jadi Fir'aunnya marah itu. Padahal Nabi Musa dirorok dari sejak kecil sampai usia remaja di dalam istana Fir'aun. Lain kedua mulang tarima anjir mah Musa. Itu di ayat lain ada itu. Jadi ketika mempunyai rasa takut ketika bertablik dan berdakwah, apalagi yang dihadapi seorang penguasa negeri Mesir, ya merasa takutlah, takut disiksa dan sebagainya. Wajar ya, padahal dia seorang Nabi dan Rasul. Lanjut Pak. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Nah, Allah berfirman, la takhafa, jangan kamu berdua takut, khawatir, innani ma'akuma, sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kamu berdua. Yang dimaksud kebersamaan Allah dengan makhluk bukan berarti begini, Nabi Musa dan Nabi Harun Allahnya ada di situ, bukan. Jadi kebersamaan Khalik dengan makhluk tidak sama dengan kebersamaan kita dengan kita. Kalau saya dengan Pak DKM berjalan, ya dekat-dekatan itu. Allahnya tetap bersemayam di atas arasy. Kalimat innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, maksudnya asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Bahasa Agim itu aku menatap, Allah maha menatap, maha melihat. Jadi kebersamaan Allah, sifat ma'iyatullah dengan makhluk, maksudnya asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Kamu berdua jangan takut, aku akan melindungimu. Sekali lagi saya ulangi, sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah sebagai Khalik dengan makhluk,
tidak sama dengan kebersamaan kita sesama kita. Allahnya tetap di atas aras, sedangkan Musa berada di negeri Mesir, di kolong langit dan Harun. Maksudnya kebersamaan Allah, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Allah akan melindungi kepada Nabi Musa dan Harun. Ayat pembuka tadarusan kita dari surat 20 ayatnya 46, tapi supaya lengkap dari tadi, supaya lengkap ayatnya. Jadi kisahnya dapat kita mengambilnya. Kita lihat sekarang surat 58 ayat 7. 58 itu surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Diturunkannya di Mekah atau di Madinah, kita lihat dulu. Surat yang ke-58 ayat 7. Oh, turun. 58 ayat 7. Ini ayatnya kecil banget ya. Ikuti saya. Al-Mujadalah itu diturunkan di Madinah. Suratul Mujadalah Madinatun, turunkan di Madinah ya. Madaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Sudah kita baca sampai illa huwa ma'ahum aina makanu. Di situ ada sifat ma'iyatullah. Silakan Pak Haji artinya. Al-Mujadalah ayat ke-7. Iya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Allah membuka ayat sucinya pada ayat 7 di surat Al-Mujadalah. Tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit yang 7 lapis dan semua apa yang ada di bumi, karena langit dan bumi ciptaan Allah miliknya. Semua apa yang ada di langit Allah tahu, dan segala apa yang ada di bumi Allah tahu. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Catat, Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit yang 7 lapis dan segala apa yang ada di bumi yang 7 lapis. Lalu tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang
melainkan dialah yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 3 orang, katakanlah bisik-bisik pelan-pelan di kegelapan malam. 3 orang ya, melainkan Allah yang keempatnya. Bukan berarti begini, ada orang yang membicarakan rahasia 3 orang dalam kegelapan malam, Allah yang keempatnya ada di situ, bukan. Allahnya tetap di atas aras saja. Kenapa? Ya ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Bapak berdoa dengan suara lirih, berbisik, Allah mendengar kok. Asma'u wa ara tadi. Jadi jangan salah memahami sifat kebersamaan Allah dengan makhluk itu, dikiranya Allahnya ada di situ menjadi zat keempat. Kemudian Pak, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. kalau ada pembicaraan rahasia dilakukan oleh 5 orang, Allah yang keenamnya. Bukan berarti Allah di situ nyelap, bukan. Oh sepertinya ini bahasa majaz, kiasan. Ya pokoknya bukan seperti itulah. Tidak kurang dan lebih dari itu, lebih banyak, melainkan Allah menjadi penggenapnya. Teruskan Pak. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Illa kecuali huwa dia Allah ma'ahum bersama mereka. Aina makanu dimanapun mereka berada. Illa huwa ma'ahum, ma'a itu sifat Allah disebut ma'iyyatullah, sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. Allah mengetahui di surat 24:6 tadi, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah. Teknologi manusia aja canggih Pak. Bapak punya HP-nya Android canggih, telepon-teleponan sama yang lagi umroh di Mekah, HP-nya sama canggih, orangnya nolol kok. Orangnya nolol, suaranya nempel di telinga Bapak ya Pak ya, asal sama HP-nya canggih. Teknologi manusia itu Pak. Kalau dulu telepon melalui kabel atau HP ya, suaranya nempel di telinga kita, tapi orangnya nggak kelihatan. Sekarang nongol dengan orang-orangnya Pak, pada jaraknya demikian jauh dari bumi ke arsy Allah. Langit yang 7 lapis, di atasnya itu ada lautan, di atas lautan itu ada singgasana arsy Allah, dan Allahnya bukan di singgasananya tapi alal arsy, di atasnya, tidak ada di tempat ketinggian, mentok sudah. Langit yang ke-7, arsy Allah itu makhluk Allah, ciptaan Allah yang besarnya lebih besar daripada langit dan bumi yang 7 lapis. Dijunjung oleh 8 malaikat di atas kepalanya. Wah, kekuatan malaikatnya sebagaimana itu. Allahnya masih ada di atas aras. Lepas 7 lapis langit yang ke-7, ada lautan, air yang mengalir di surga, tajri min tahtihal anhar, dialiri dengan lautan yang ada di bawah aras itu tadi. Yang tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya, surga itu di bawah aras memang. Kita lihat dulu keberadaan aras Allah di surat 11 Hud ayat 7. Surat 11 itu nama suratnya Hud, artinya ya Nabi Hud, termasuk kelompok surat Makkiyah. Surat 11 ayat 7. Artinya saja langsung. Silakan pada IKM artinya. Bismillah. Surat 11 ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan
arsy-Nya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas aras. Aras Allah itu berada di atas air. Tadi lautan tadi. Di atasnya ada singgasana Allah, Allahnya masih di atasnya. Kalau begitu Allah sama dengan makhluk dong, memerlukan tempat. Tidak. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun yang dapat menyamai dia. Dalam sifat 20 mukhallafatu lil hawadith. Allah itu berbeda dengan sekalian makhluknya. Jadi jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Oh, kalau begitu Allah memerlukan tempat dong, seperti kita memerlukan tempat tinggal. Ya, Allah istawa alal ars. Lihat surat 10 ayat 3. Ini harus diimani. Jangan dibayang-bayang, jangan. Imani titik sudah. Sebagaimana kata Allah tadi. Surat 10 ayat 3. Bapak artinya saja. Surat Yunus ayat 3. Makkah itu. Terus. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sudah, Tuhan kita semua adalah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam 6 hari. Terus. Kemudian dia bersemayam di atas aras atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Kemudian Allah setelah menciptakan langit dan bumi 7 lapis dan tidak pernah merasa lelah dan letih. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Aras juga memang ciptaan Allah. Selain 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tadi. Untuk mengatur segala urusan. Summastawa alal arsh yudabbirul amro. Ada enggak? Summastawa, ikuti saya. Summastawa alal arsh yudabbirul amro. Jadi Allah mengatur segala urusan, diaturnya dari atas aras. Karena keberadaan Allah itu di atas aras. Dan aras Allah berada di atas air. Ini ditunjuk oleh surah 11 Hud ayat 7. Kemudian urusan yang diatur Allah itu dibawa oleh para malaikat. Para malaikat itu aparatnya Allah. Para malaikat itu makhluk langit, tapi pandai turun dan naik dengan terbang. Turun dari langit dan naik lagi ke langit. Lama turun dan naiknya itu 1 hari untuk ukuran malaikat. Untuk ukuran kita bisa 1000 tahun. Gak sampai usia kita ke 1000, Pak. Mana sampai usia kita ke 1000. Tapi oleh malaikat ketemu 1 hari. Kalau oleh manusia akan memakan waktu 1000 tahun. Udah ya. Ulangi lagi Pak artinya, surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullah, sungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras singgasana untuk mengatur segala urusan. Ya, aras itu arti secara bahasa singgasana. Ada bukunya, buah karya Imam Ibnul Qayyim. Judulnya Singgasana Allah. Maksudnya aras Allah. Bukunya lama terbit Pak. Yang disusun oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Singgasana Allah judul bukunya. Aras Allah itu secara bahasa aras itu singgasana. Ratu Balkis punya singgasana. Iya. Ratu Balkis pada zaman Nabi Sulaiman disuruh dibawa tuh singgasananya oleh jin itu, oleh jin ifrit. Kalau oleh manusia katanya memerlukan waktu 1 hari. Ada jin ifrit ngacung. Wah terlalu lama katanya. Sebelum mata Anda berkedip sudah ada di sini gitu. Teknologi apa itu? Ratu Balkis di Yaman Utara, Nabi Sulaiman di mana?
Saya sanggup katanya memindahkan singgasan Ratu Balkis dalam waktu sekejap sebelum Anda mengedipkan kedua mata Anda. Waduh, teknologi gimana itu? Jadi teknologi yang canggih itu dari bangsa jin atau manusia ini kira-kira? Belum kesampaian tuh manusia. Nabi Sulaiman belum berdiri duduk, itu sampai itu. Kalau manusia katanya sebelum Anda berdiri dari duduk, wah terlalu lama kata jin Ibrit. Sebelum kedua mata Anda berkedip, adanya ada ya? Sudah, kita lihat sekarang hadis Bukhari nomor 1351. Tapi sebelum ke Bukhari nomor 1351, Quran dulu, surat 7 ayat 55 dan 205. Quran dulu ya. Surat 7 Al-A'raf diturunkan di Mekah itu pasti. Termasuk kelompok surat Makkiyah. Ayat 55 dan 205. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadgur atau ud'u? Ayat 55, Pak. Ud'u rabbakum tadarruan. Terus wa khufiyatan. Terus innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya apa? Al-A'raf 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang lembut. Jadi berdoa memohon kepada Allah itu dengan suara yang lirih, yang lembut. Allah mendengar kok dan melihat. Orang yang berdoanya dalam masjid ini Nurul Huda, Allahnya di atas aras, terdengar dan terlihat oleh Allah. Wah, teknologi apa ini namanya? Jadi adab etika berdoa itu jangan kenceng-kenceng. Tapi ketika mana Rasul pernah dengan suara yang kenceng, kita kencangkan saja. Kita ngikuti sunnah kok. Tapi mana-mana doa dengan suara yang lirih, lembut, ya lembutkan, lirihkan. Karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam konteks kaitan dengan berdoa dengan kencang itu melampaui batas. Pujian baca salawat kencang, berapa orang pakai speaker, pakai echo sampai kedengaran ke RT mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan doa supaya memberikan salawat kepada Rasulullah SAW. Ulangi Pak artinya. Berdoalah kepada Rabbmu. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Jadi liri, ajri, DP Hanaf Asor, kata bahasa Sunda itu ajri itu gimana ya? Ajri, DP Hanaf Asor, gimana bahasa Sunda mak itu tak? Terus? Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya. Sekarang ayat 205-nya. Masih surat yang sama Al-A'raf ayat 205 Ibu. Ikuti saya. Wadkur Rabbaka tadarruan binafsika tadarruan wahifatan wadunal jahri minal qaul bil gudui wal asol. Sudah apa artinya sampai wal asol saja ya. Dan ingatlah
ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, dan dengan tidak mengencangkan suara pada waktu pagi dan petang. iya, berzikir dengan suara yang lirih lembu. Tapi ada yang kencang, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Owner masjid, Pak. Karena katanya kalau suaranya pelan nunutan nanti, Pak. Dengan pakai godek itu kepalanya kanan kiri itu, Pak, diatur sedemikian rupa zikirnya. Kalau menurut ayat ini masuk nggak? Coba ulangi lagi, Pak. Dan berzikirlah. Ingatlah Tuhanmu Dan berzikirlah kepada Tuhanmu, terus berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. tuh tidak mengeraskan suara lagi, terus Pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. ya. Jadi kalau keras lengah artinya. Enggak, kok saya elingnya kenceng. Jadi begini sajalah ringkasnya. Mana-mana yang Rasul kenceng, kencengkan. Mana-mana yang Rasul tidak kenceng, tidak kencengkan. Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kenceng kan, Bu? Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, ketika ibu umroh atau hajian dari mikot Makani, umpamanya dari Madinah nanti di Bir Ali Zululaifah kalau dulu namanya, pakai naik bus sudah baca labbaika Allahumma umrotan, niatnya dibaca di bis. Laki-laki kolornya harus diperosotin, itu sudah pakai pakaian ihram ya, jangan lupa. Nanti ada karom atau karu, ketua rombongan atau ketua regu membimbing labbaik Allahumma labbaik di bus dari Bir Ali menuju Masjidil Haram, menuju maktab dulu lah. Tapi nggak lama tuh, Pak, 10 menit udah ngantuk kita. Lama-lama mana nih suara labbaiknya nggak ada, pada ngantuk. Capek mungkin. Pertamanya kenceng, Pak, semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahwa dari Polda juga sudah labbaik Allahumma labbaik itu. Semangatnya tuh. 10 menit kemudian pelan dia labbaik, ngantuk aja, tidur. Nanti bangun lagi kenceng lagi gitu. Takbiran kenceng lah. Takbiran Idul Fitri masa Allahu Akbar. Bukan takbiran itu mah. Jadi ringkasnya ikuti sunnah Rasul. Mana yang kenceng, kenceng. Mana yang lirih, lirih, itu sajalah. Sudah, hadis Bukhari nomor 1351. Saya komentari dulu. Rasul dan para sahabat waktu menunaikan ibadah haji berada di atas, di bawahnya ada lembah. Sahabat itu membaca takbir dan tahlil kencang sekali, Pak, kencang itu. Kata Rasul, saudara-saudara, jangan terlalu kencang lah, yang sederhana aja, kata Rasul, karena sesungguhnya kalian itu tidak sedang berzikir kepada zat yang jauh dan zat yang tuli. Sementara Allah itu dekat kepada kita. Kedekatan Allah itu bukan berarti Allahnya ada di lembah itu dengan rombongan jamaah haji, bukan. Semangat kayak sahabat, baca takbir dan tahlilnya tuh kenceng. Kata Rasul, saudara-saudara, jangan kekencengan dong, sederhana saja, karena kalian tidak sedang memanggil zat yang sangat jauh dan zat yang tuli. Sungguhnya dekat dan mendengar, kata Rasul. Terus, Pak. Hadis Bukhari 1351. Iya. Dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Katanya, apabila kami bersama Rasulullah SAW, kalau sampai di tempat yang tinggi dan di bawahnya terletak lembah,
kami tahlil dan takbir dengan suara keras. Suara keras, bayangin sahabat begitu banyak bergemuruh tentu. Terus Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudara, jangan sekeras itu. Iya. Sungguhnya kamu tiada mendoa kepada yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya dia bersama kamu, mendengar lebih lagi dekat, maha suci namanya dan tinggi kekuatannya. sesungguhnya dia bersama kamu, kata Rasul. Kebersamaan Allah dengan makhluk bukan berarti rombongan ada, Allahnya jembel di situ, bukan. Rium, dengar rium. Tetap di aras Allah, tapi mendengar dan melihat. Jamaah haji dari Indonesia kebanyakan kenceng-kenceng itu waktu tawaf di Mekah. Karomnya semangat, kenceng sekali, diikut jamaahnya. Gak boleh Pak, itu bid'ah. Kalau kita mengikuti manasik haji yang dibikin oleh Saudi, wah karunya, ketua rombongan atau karomnya pengen kepake dan gak hafal dia juga baca, kenceng belakang. Bayangkan di sini kenceng, di sana kenceng, waduh, riuh rendah. Begitupun ketika sa'i, Pak tarik-tarik Pak. Ini nyanyi Indonesia Raya deh, Indonesia, ya Allah. Indonesia Raya Pak. Aduh, di mana teteh? Nuju sa'i nyanyi Indonesia Raya, ya Allah. Eta manasik barang bikinan sah teteh. Indonesia Raya keur sa'i antara Bukit Soba dan Marau. Jadi sederhana ya. Jadi ikuti manasik haji yang dari Saudi, ada bukunya, sudah ada terjemahnya. Satu lagi Muslim nomor 2325. Muslim nomor 2325. Ini belum sampai kepada kekecrek. Tadarus kita belum sampai kepada kekecrek ya. Nanti kekecreknya di mana nih? 25 hadis Muslim, kalimah haukalah. Kalimah haukalah itu la haula wala quwata illa billah, itu namanya kalimat haukalah. Kalau kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, kalimat takbir Allahu akbar, kalimat tahlil tidak pakai an, la ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Jadi aja pakai an, tahlilan. Ulangi, kalimat haukalah. Kalimat haukalah 2325 Pak? 2325. Ya, silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Abu Musa itu Asy'ari tadi, Al-Asy'ari. Terus katanya kami bepergian bersama-sama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba terdengar orang banyak mengeraskan suara membaca takbir. Maka bersabda Nabi SAW, hai manusia, rendahkanlah hati dan suaramu. Sesungguhnya kamu tidak memanggil orang. Jangan orang. Sesungguhnya kamu tidak memanggil zat. Orangnya zat. Kamu tidak memanggil zat pekat dan orang jauh. Dan zat yang jauh. Sesungguhnya kamu tidak sedang berzikir terhadap zat yang tuli, peka dan yang jauh. Dia itu maha dekat. Dia mendengar. Terus Pak. Tetapi kamu memanggil yang maha mendengar dan maha dekat. Ya. Bahkan dia bersama kamu. Ketika itu aku berada di belakang beliau membaca la haula wala quwata illa billah. Maka bersabda beliau, ya Abdallah bin Qais, maukah engkau tunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan dari pembendaharaan surga? Jawabku, tentu ya Rasul. Beliau bersabda, bacalah la haula wala quwata illa billah. Jadi ada sahabat di belakang bacanya la haula wala quwata illa billah. Kata Rasul, ya Abdullah bin Qais, mau kamu saya tunjukkan ke Rasul ada perbendaharaan surga, yaitu kalimat yang membaca itu. Kalau orang sudah baca la haula wala quwata illa billah, artinya mentok depan, mentok belakang, kanan kiri, atas bawah. Sudah kita tidak berdaya upaya sebenarnya kita.
kecuali dengan pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah atau illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya aku ini tidak punya daya dan upaya serta kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Pan diusikan malikeun teh ibu kusaha diusik malikeun teh? Kusaha laki? Ibu diusikeun dimalikeun kusaha? Kusaha laki? Ku Allah diusik malikeun teh, Pak. Makanya doanya teh alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Dibaca ungal-ungal subuh, nggak tahu oleh siapa tuh, oleh merbot mungkin. Alhamdulillahilladzi tilu kali teh dibaca teh. Kuduna mudang sare lain dibaca di speaker. Oh iya mah ngemutan Ustad. Urang mah loba kitu tah. Siar Islam cenah. Jumaan teh nong toreng we speaker teh. Anu tatul masjid kaganggu, salat intidor kaganggu, nu nyetelna tah doraka. Siar Islam ngabejaan poe Jumaat di jam 11 nong toreng we. Nu maca Quran teh murota kaset. Padahal di masjid itu ada yang sedang tatul masjid, ada yang sedang sholat intidor, mengganggu. Wah, pahusu-husu we. Husu nu morotal dina kaset atau husu nu sholat? Teu bisa ibu sholat mah. Teu bisa pahusu-husu. Pahusu anu ngaji Quran atau husu nu sholat? Waduh bingung ya. Terakhir, lihat surat 9 ayat 40. Baca artinya saja ya. Surat 9 At-Taubah atau Al-Baro'ah ini pasti di Madinah. Termasuk kelompok surat Madaniyah, Ayatul Madinah. 9 ayat 40 artinya apa? Silakan. At-Taubah ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Iya. Iya, jadi begini. Rasul itu hijrah ditemani Abu Bakar. Oh, Abu Bakar gembira sekali. Datang Rasul, Abu Bakar, besok hari kita hijrah. Gembira sekali menemani Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin sudah ada yang hijrah lebih duluan ke Yathrib. Yathrib itu kota Madinah. Sebelumnya kemana? Ke Ethiopia. Gembira Abu Bakar, menyiapkan bekal segala macam. 2 kendaraan unta, ada penutup jalan orang Yahudi, tapi jujur orang Yahudinya, tidak akan betus kepada siapapun. Pergilah Rasul, bersembunyi di gua Saur. Ketika 2 orang itu berada di dalam gua ya, Filgori, ada Filgori, Filgor ada. Isnaini Filgor ada. Iya ada. Gor itu bukan gelanggang olahraga. Gor itu gua. Gor Hiro. Maksudnya gua Hiro. Dia mana ayat Arabnya Pak? Arabnya percaya dari Filgor. Ya sebelum Filgornya? Niyasnaini Uma Filgor. Abu Bakar dan Rasul. Abu Bakar itu pintar orangnya. Rasul pakai unta berjalan. Kan unta itu ada jejaknya ya di padang pasir. Kata Abu Bakar punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman, kamu gembalakan unta di belakangku supaya bekas jejak unta Rasul dan Abu Bakar terhapus. Pinter ya. Kata Rasul, berhenti dulu Abu Bakar. Kita sembunyi dulu dalam gua Saur 3 hari 3 malam. Padahal kalau tidak sembunyi dikejar tidak akan dilindungi Allah Pak pasti. Tapi syariat lahiriahnya harus sembunyi dulu. Tim buruh sergap, para pemuda suku Quraisy dari berbagai kabilah mengejar. Rasulnya ada dalam gua dengan Abu Bakar. Sebelum masuk Abu Bakar dulu, Rasul diam dulu. Saya masuk dulu. Dek mau bersih di gua. Dipagut ular tuh Abu Bakar Pak. Karena Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar racun ularnya sudah mulai menjalar. Abu Bakar nangis, penahan, karena Rasul lagi tidur di pangkuannya. Cimatannya ngecek Rasul. Ada apa Abu Bakar? Kok apa? Panas gini?
Enggak Pak, enggak. Apa kamu? Ipagutular waktu bersihin gua sahur. Belaannya kepada Rasulullah biasa ya. Di ubaranku Rasul linta apa sembuh dengan izin Allah. Abu Bakar melihat ke atas ada 40 pemuda dari berbagai kabilah. Ya Rasul, kalau yang mengejar kita melihat ke bawah, kita ketangkap ya Rasul. Kata Rasul, la takhaf, kamu jangan takut, wala tahzan, jangan sedih kamu. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita katanya. Ada apa Arabnya? Oh, ini hadisnya ini. Muslim Bukhari itu nggak kesampaian. Bukhari ini murah Pak. Kalau beli kitab jangan yang murah, harus yang tebal tuh mahal tuh ya. Mahal ya. Tebal Pak ini. Bukhari Mizan tulis. Bukhari Mizan, tulis aja Bukhari terbitan Mizan dengan nomor hadis 1595. Nah, ibu kalau beli kitab agak yang mahal dikit supaya komplit. Itu mah ringkas Pak. Ya ini juga ringkas tapi lebih mahal ini. 1595. Perang mah beli buku teh yang murah wae Bapak. Nih Pak. Jadi Bukhari Mizan ini terbitan PT Mizan nomor 1595. Ringkasan Sahih Bukhari. Ya. Bagus. Mizan itu Mizan. Penerbit Mizan. 1595. Sudah nanti ngadakan kitabnya di KM aja, tapi komplitin. Tarjamah tafsir Ibnu Katsir 4 jilid komplit nanti. Terus ada perpustakaan. Iya. Jangan dipajang aja di lemari tapi dibaca ya. Terus 1995 Pak. 1995 diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq yang nemani hijrah Rasul diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Terus Aku berada di dalam gua bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ku angkat kepalaku, kulihat kaki orang-orang yang mengejar kami. Aku berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka menundukkan pandangannya ke bawah, tentulah mereka akan melihat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tenang wahai Abu Bakar, karena kita berdua dan Allah adalah yang berketiga. Tenang Abu Bakar, la tahaf wa la tahzan, jangan kau sedih, jangan takut. Kita memang berdua, tapi Allah lah yang ketiga. Bukan berarti Rasul Abu Bakar terus Allah nyari di tengah, bukan. Jadi memahaminya harus jelas ya. Bukan berarti Allahnya nyempil di situ, Allahnya terbiar, tapi asma'u wa ara. Aku melihat dan mendengar. Kecuali malaikat. Oh, ya nanti malaikat. Itu sesi kedua ya. Karena ada colokan daripada KM, kecuali malaikat, bukan hanya malaikat terkibatin. Malaikat penjabut nyawa itu lebih dekat kepada kita daripada ulat leher kita kepada kita. Bukan Allah yang dekatnya. Nanti sesi kedua ya. Sesi kedua, so saya ditunggu di pengajian Jalan Paledang di Masjid An-Nur. Mesinnya sini itu ke 1 dan ke 3, ini kedua jadi bentrokan. Tapi nggak apa-apa, masih ada waktu kan. Jadi kata Rasul bagaimana? Jangan takut Abu Bakar, tenang saja. Kita memang berdua dalam gua, tetapi Allah yang ketiga katanya. Arabnya apa? Arab ujungnya dibaca 1595. Kita memang berdua dalam gua sembunyi. Kata Abu Bakar, aduh kalau mereka lihat ke bawah, udah kita ketangkap ya Rasul. Tenang Abu Bakar, kita memang berdua dalam gua sahur, tapi Allah yang ketiga akan melindungi kita. Benar Pak. Tianu ngaret ke anak, balik ya Pak. Akhirnya keesokan harinya Rasul melanjutkan perjalanan lagi. Kalau Ali bin Abi Thalib hijrahnya sendirian, malam hari jalannya, kalau siang hari tidur. Sampai di Madinah, kakinya luka-luka penuh darah Pak. Ya Ali, kamu jalan kaki dari Mekah ke Madinah sampai barobot eta, kakinya berdarah. Diusap Rasul lintah Pak, sembuh. Ya Allah, kakinya tuh sampai berdarah-darah. Ali bin Abi Thalib gimana Pak? Ya Abi Bakar atau apa? Olah. Ya. Isnani. Qala. Askum. Ya. Uskut ya Abu. Uskun ya Abu Bakar. Tenang Abu Bakar, jangan gelisah terus. Asnani. Isnani. Asnani Allahu Salithuha. Suhama. Kita berdua Abu Bakar dalam gua.
tapi Allah yang ketiga akan berikan pertolongan gitu. Jadi sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk, bukan digambarkan seperti kebersamaan kita dengan kita, tidak. Allah berbeda dengan segala makhluknya. Saya tutup formalnya, nanti ada sesi kedua, ada beberapa ayat yang harus dihaturkan, ya, sambungan dari materi ini. Tinggal sedikit lagi sih. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Biasa 1-2 pertanyaan, silakanlah. Pak Ustadz yang telah memberikan ilmunya, ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema ya. Iya. Kemarin saya sempat dengar hadis dari Nabi Nuh terkait dengan ketika kita mati tapi kita tidak membaiat pemimpin kita, maka mati kita jahiliyah. Iya. Matinya jahiliyah. Matinya jahiliyah. Itu maksudnya seperti apa ya? Man mata walam yakun bayatu fi unukihi, orang yang mati dan tidak pernah berbaiat kepada imam, maka mitatan jahiliyatan, matinya mati jahiliyah katanya. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengharuskan berbaiat kepada jamaahnya, seperti NII, LDII, terus apa lagi? Khilafah itu siapa? Khilafah itu bukan yang khilafah itu. HTI juga harus berbaiat. Jadi berbaiat kepada imam, pemimpinnya, atau yang ditunjuk imam. Jadi ada imam yang atas sekali, ada ke bawah, terus ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah, ada RT, ada RW, gitu Pak. Harus baiat. Nanti kita bahas, ada baiat yang sunnah, ada baiat yang bid'ah. Seperti Rasul pernah membaiat sahabat. Dan ada baiat ketika mau masuk Islam, kalau tadinya tidak Islam Pak. Orang-orang Harokah selalu menodong kita, kapan Anda masuk Islam? Kalau saya sebagai wakil mereka, kata saya tidak, bukan mereka. Bapak kapan masuk Islam Pak? Bingung ya? Tanya orang tua Bapak. Pak, ari abdi abus Islam iraha. Teuing cek indung bapak lagi, da indung bapak lagi abus Islam teh syahadaten. Jadi todong itu orang-orang Harokah. Kapan kamu masuk Islam? Saya nanya pada DKM-nya, iraha pada DKM lebat Islam. Iraha. Oh, lahir mah belum bisa syahadat Pak. Masa dilahir sudah syahadaten, nggak mungkin. Pada prinsipnya orang manusia itu adalah muslim gitu kan. Jadi nanti kita gini, kalau yang tadinya musyrik kafir harus syahadatain seperti saya. Saya dulu syahadatain, tapi tidak usah pakai apa? Piagam. Waduh, piagam pada dekna hayang kawin manehna teh abus Islam pura-pura we. Saya ada yang Kristen masuk Islam. Orang tuanya segera menerima syahadat. Nanti Pak, tenang, kita diskusi dulu. Dia aktivis gereja soalnya. Wah, cepet aja karena mau dikawin sama anak saya. Ya terserah, kalau bapak mau cepet-cepet. Saya mah nggak mau nerima Islam cepet-cepetan. Dia harus diskusi dulu, lama dulu. Dia aktivis gereja. Akhirnya bapaknya dikawinkan. Punya anak satu, dibawa itu si istrinya masuk Kristen. Rasain saya bilang. Iya banyak begitu mereka, program mereka sih. Jadi ada baiat ketika akan perang Bapak. Ketika Bapak mempunyai tugas dakwah itu harus baiat. Ada buku Syekh bin Baz, baiat yang sunnah dan baiat yang bid'ah. Nanti sewaktu-waktu kita kaji ya tentang baiat itu. Ada ayatnya dulu, ini jadi ayatnya dulu ya. Di antaranya ayatnya surat 9 111. Tapi nanti dilanjut Pak. Surat 9 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man aufa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi. Bergembiralah dengan baiat yang telah engkau lakukan. Silakan Pak artinya aja. 9111 Madaniyah ini. 9111. Ada itu bab baiat di 9111. Nanti penggunaannya gimana? Silakan. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang yang beriman. Diri kita dan harta kita milik Allah, tapi dibeli sama Allah. Sukan bawa ke era. Abi teh sok ginjem motor bapak sering, ginjem HP bapak sering. Bensinnya kosong dipulangkan ke desian. Cek bapak teh, Ustad, atau salah motorna kanggo Ustad be. Canak. Dan minang nginjem bensinnya dibayarkan. Padahal cek teh motor bapak, enggak motor Ustad ya sama cek. Era abi tehnya. Terus sesungguhnya Allah telah membeli. Silakan. At-Taubah 111, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka. Harta kita dan diri kita dibeli Allah. Kita diciptakan Allah, milik Allah, dibeli. Allah membuka barang tapi dibeli. Kuno boga tengah arti pan. Suga nemboga ka era. Terus dengan memberikan surga. Jadi diri kita dan harta kita dibeli Allah. Dibelinya dengan surga, tapi nanti dulu janjinya bener nggak nih? Dibeli dengan surga Pak. Terus mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Jadi hukum perang itu kalau tidak terbunuh ya membunuh. Sahabat membunuh ayahnya yang kafir di perang Badar Pak. Ayahnya membunuh anaknya yang kafir di perang Badar, dosa enggak Pak? Terus sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi. Maka bergembiralah dengan baiat yang telah kamu lakukan. Baiat itu jual beli, Pak. Jual beli diri kita dengan harta kita kepada Allah, nanti Allah ganti dengan surga. Maka bergembiralah dengan jual beli. Jual beli itu baiat. Maka bergembiralah dengan baiat, coba. Jual belinya ganti baiat. Maka bergembiralah dengan baiat yang telah kamu lakukan. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Wa dzalika fauzul adzim. Nanti kita bahas ya, Pak ya. Insyaallah ya jam 6 ya, cukup ya. Enggak, nanti kita bahas itu. Ada ijubayyunaka tahta syajarah. Ketika para sahabat berbaiat kepada Rasul di bawah pohon. Waktu Utsman dikabarkan dibunuh oleh orang-orang kafir, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sahabat mau umroh, akhirnya berbaiat kepada tidak bawa senjata apa. Nanti kita lanjutkan baiat ya. Jangan salah lagi nanti. Kapan kamu masuk Islam? Aduh bingung. Belum, saya belum. Ya sekarang masuk Islam yo, syahadat kepada saya utusan dari imam. Diikat, nah jadi masuk kelompoknya. Yang tidak berbaiat bukan Islam. Waduh, kenceng ya. Tadi ditutup atas Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Pak Ustaz dapat kita serap dan kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.